Observatorium Bosca, observatorium tempat mengamati luar angkasa. Kali ini kita akan mengamati bintang. Wah, kemana ya kita? Observatorium Bosca. Halo teman-teman, saat ini aku sudah berada di depan gedung Observatorium Bosca. Aku tidak sendirian, melainkan ditemani sahabatku, Cengki. Wilujeng Sumping Sadayana, aku Cengki. Sekarang kita sudah berada di Tanah Sunda, tepatnya di daerah Lembang, Jawa Barat. Observatorium Bosca adalah sebuah lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung, atau yang kita kenal dengan ITB. Pusat penelitian ini terletak di atas ketinggian 1.310 meter di atas permukaan laut dan berdiri di atas lahan seluas 6 hektar. Observatorium ini juga mempunyai atap yang unik karena berbentuk kubah dengan diameter 14,5 meter dan berat 56 ton. Bangunan ini dibuat atas inisiatif seseorang bernama Karel Albert Rudolf Bosca bersama keponakannya yaitu R.A. Kerkhoven dan juga seorang astronom Hindia Belanda Johann Georg Erastus Gerbertus Voigt. Dipimpin oleh Bosca, tahun 1920 mereka bertiga pun membentuk Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda atau Netherlands Indische Sterrenkundige Vereniging dengan tujuan untuk mendirikan observatorium astronomi di Hindia Belanda dan memajukan ilmu astronomi. Observatorium Bosca akhirnya diresmikan pada 1 Januari 1923. Selain menginisiasi, Karel Bosca juga menjadi pemberi dana utama pada pembangunan observatorium ini. Atas jasanya, nama Bosca pun diabadikan sebagai nama observatorium ini. Tahun 1951, Observatorium Bosca diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia dan diserahkan kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB pada tahun 1959. Hal ini sekaligus menjadi awal dimulainya pendidikan astronomi di Indonesia. Sampai sekarang, ITB masih menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki pendidikan sarjana, magister, dan doktoral dalam bidang astronomi. Tahun 2004, pemerintah menetapkan Observatorium Bosca sebagai cagar budaya nasional. Lalu pada tahun 2008, Bosca ditetapkan sebagai objek vital nasional. Tahun 2021, Observatorium Bosca secara resmi diangkat sebagai bangunan cagar budaya peringkat kabupaten. Hal ini membuat Bosca menjadi kawasan dan institusi yang perlu dilindungi fisik dan fungsinya. Meskipun observatorium ini dibangun pada masa penjajahan Belanda, sampai sekarang tempat ini masih digunakan oleh para peneliti dan mahasiswa dari berbagai penjuru untuk mempelajari ilmu astronomi di Indonesia. Observatorium Bosca memiliki 3 fasilitas penunjang utama, yaitu perpustakaan, bengkel teknik, dan Wisma Kerkhoven. Ketiganya mempunyai peran tersendiri dalam membantu menunjang penelitian dan pembelajaran di lingkungan Observatorium Bosca. Seperti perpustakaan yang memiliki puluhan ribu koleksi buku dan menjadi sumber bahan bacaan bagi para astronom. Bengkel teknik yaitu ruang kerja bagi para astronom, dan Wisma Kerkhoven yang digunakan sebagai penginapan bagi para tamu yang akan melakukan penelitian atau kegiatan lokakarya. Menarik sekali tempat ini, Cengki. Tapi, apa kita tidak bisa masuk untuk melihat-lihat? Bisa, ayo masuk ke dalam. Selain melakukan penelitian dan pengamatan tentang fenomena objek langit, Observatorium Bosca juga terbuka secara umum. Maksudnya semua orang dari luar bisa masuk ke sini? Betul, di sini kita bisa melakukan banyak hal. Bila datang di malam hari, kita akan berkesempatan mengamati cara kerja teropong tertua Zeiss dan mengamati objek langit menggunakan teleskop. Kita juga bisa bertemu secara langsung dengan komunikator astronom di observatorium ini dan mendapatkan informasi tentang astronomi juga cerita sains populer. Wah, aku tidak sabar untuk melihat bintang menggunakan teropong di sini. Nah, untuk bisa mengamati bintang, kita perlu memperhatikan waktu ketika akan berkunjung ke sini. Karena mengamati luar angkasa hanya bisa dilakukan saat langit malam sedang cerah. Bagaimana jika ada yang ingin belajar tentang astronomi, namun terhalang jarak karena jauh dari sini? Tenang Lala, Observatorium Bosca juga menyediakan layanan publik secara online untuk semua orang yang ingin belajar tentang observatorium ini. Jadi, bisa diakses dari rumah masing-masing deh. Nah, itulah cerita singkat mengenai sejarah Observatorium Bosca yang masih beroperasi hingga saat ini. Jangan pulang dulu. Kita kan mau lihat bintang pakai teleskop. Ada-ada saja kamu Lala.